Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau ini menjadi Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Dibaiat hari Sabtu tahun 24 Hijriah. 3 hari setelah pemakaman Sayyidina Umar. Karena Umar sendiri berpesan, ya, barang siapa kalau sudah sampai 3 hari nggak mau sepakat juga, bunuh yang nggak mau sepakat itu. Banyak riwayat begitu. Artinya kaum muslimin itu tidak boleh kosong dari kekhilafahan lebih dari 3 hari. Sehingga tepat 3 hari akhirnya diputuskan Sayyidina Utsman bin Affan sebagai Khalifatur Rasul, ya. Khalifah bagi kaum muslimin. Khalifah dari Sayyidina Umar. Dan beliau ini menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Kurang 12 hari. Kalau Sayyidina Umar kemarin berapa? 10 tahun kalau tidak salah, 10 tahun. Beliau menjabat 12 tahun kurang 12 hari. Panjang. Tetapi kadang bagi sebagian kalangan yang tidak senang dengan masa peradaban Islam, sejarah kegemilangannya itu mencari-cari celah untuk menjelek-jelekkan. Memang sengaja begitu. 12 tahun itu seolah-olah sebentar. Padahal ada masa yang dari 12 tahun ini, kan tahun-tahun akhir aja yang agak kisruh kondisinya itu. Ya. Walaupun upaya untuk melengsarkan Sayyidina Utsman itu sejak tahun pertama. Jadi terjadi konflik, ya, kemudian berujung kepada banyak yang menentang dari kalangan kaum muslimin sendiri, walaupun bukan para sahabat senior. Kemudian beliau ini atas izin Allah ada gelombang massa, ya, masyarakat yang datang ke Madinah menyerang Utsman, ngepung rumahnya, kemudian bahkan membunuh Sayyidina Utsman. Dan beliau terbunuh saat membaca Al-Quran. Beliau baca Al-Quran aja. Percikan darahnya terkena Al-Quran, pas kena ayat yang wal yatalattaf gitu, ya. Dan beliau tidak kemudian mundur, karena dalam banyak riwayat beliau sudah tahu itu akhir hidupnya akan terbunuh, itu tahu, diberitahu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat Imam Al-Bukhari bicara tentang itu. Jadi beliau usia 82 tahun, ya, tahun 35 Hijriah beliau wafat. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, yang jadi pertanyaan itu kok bisa begitu, ya? Ngeri kayaknya, ya. Sahabat-sahabat yang lain memang oleh Sayyidina Utsman tidak dibolehkan istilahnya terjadi pertumpahan darah, sehingga mau membela, ya, tidak dibenarkan oleh Sayyidina Utsman. Begitu juga Sayyidina Umar, ya. Khalifah-khalifah dahulu itu kan nggak banyak penjaga kayak begini. Kalau seperti ini jangankan bertemu, mendekat saja nggak bisa. Kita akan bahas, ya, bahwasanya meskipun di masa Sayyidina Utsman ini perkembangannya sebetulnya juga luar biasa. Persia, ya, sekarang Iran itu bisa masuk ke dalam wilayah Islam. Kemudian Khurasan, ya, sekarang Afghanistan itu juga masuk ke wilayah beliau. Kemudian Armenia itu mulai 640-an itu sudah dilakukan futuhat ke sana pada masa Utsman, tapi berakhir dengan terbunuhnya beliau. Mengapa ini terjadi? Ini bisa kita ambil pelajaran, walaupun di kitab Buyutul Mubasysyirin bil Jannah hanya diulas sekilas. Ini saya ingin agak gambarkan dari kitab-kitab tarikh, ya, kitab tarikh yang lain. Pertama, para mu'arrikh dari kalangan Ahlus Sunnah itu mencari penyebab itu dari dalam, ya dari luar. Dari dalam itu ya kaum muslimin sendiri
yang mungkin tidak begitu kesadaran politiknya masih terlalu dangkal waktu itu, ya, sehingga mudah diprovokasi kesadaran politik. Yang kedua ada faktor luar, yakni adanya Abdullah bin Saba yang dia lewat kelompok Sabaiyah itu yang menebar fitnah. Masuk Islam pada masa Sayyidina Utsman, dia ini Yahudi yang menampakkan keislaman, kemudian menebar fitnah, dia menjelajahi Hijaz, kemudian Basrah, ke sana kemari melakukan safar. Safar dakwahnya itu begitu. Kufah, kemudian juga Syam. Jadi ke sana kemari menyesatkan siapa yang lemah pegangan terhadap Islam itu. Kemudian sampai di Mesir dan menetap di Mesir. Dari Mesir itulah gerakan Abdullah bin Saba ini kemudian berpusat di situ, menggerakkan banyak orang Mesir untuk kemudian ya melakukan protes ke Sayyidina Utsman, pergi ke Madinah. Nah, tidak hanya ini yang digembar-gemborkan, karena dia sadar ya upaya Yahudi untuk bagaimana memecah belah kaum muslimin itu sudah berulang kali. Mulai dari Yahudi Bani Qainuqa masa Rasul, berhasil diselesaikan Rasul. Kemudian Yahudi Bani Nadir. Bani Nadir juga berhasil Rasulullah selesaikan. Diusir itu Bani Qainuqa dengan Bani Nadir. Kemudian Bani Quraidah. Yahudi Bani Quraidah itu saat perang Ahzab malah menelikung kaum muslimin dari belakang. Itu dihukum oleh Rasul. Selesai nasibnya itu. Kemudian Yahudi Khaybar, enggak kapok-kapoknya setelah melihat 3 klan Yahudi itu nasibnya diusir oleh Rasul, Yahudi Khaybar ini enggak jerah, bersekongkol dengan kafir Quraisy. Oleh Rasulullah juga berhasil dikalahkan. Rupanya ini jadi pelajaran, enggak bisa dihadapi dengan cara terang-terangan begitu. Ya, mereka memilih cara untuk memecah kaum muslimin. Jadi dibikinlah ya berbagai macam tuduhan, ya, masuk Islam, kemudian bahkan memuji-muji Sayyidina Ali ya pasca Sayyidina Utsman itu. Ya, Abdullah bin Saba ini yang pertama kali berlaku ekstrim terhadap Ali. Kemudian memberikan sifat-sifat bukan sebagai manusia kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Seperti di dalam kitab Al-Ma'arif ya, Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri itu menceritakan As-Sabaiyah ini sebetulnya gerakan Rafidhah, nisbahnya ke Abdullah bin Saba. Mengatakan waqala Ali ya Rabbul Alamin. Mereka mengatakan Ali itu adalah Tuhan. Tetapi Ali tidak senang begitu. Sayyidina Ali kemudian menghukum mereka dengan membakarnya, ya, membakar mereka dengan api. Tambah mereka menuhankan Ali karena apa? Ada hadis itu la yu'adzibu binnar ya illa rabbun nar. Tidaklah mengazab dengan api kecuali Tuhannya api. Ini jadi subhat yang disebar di kalangan kaum muslimin oleh kalangan Rafidhah ini. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, apa yang mereka sebarkan bisa dibaca di kitab-kitab terkait ini. Ada kitab isu-isu kontroversi seputar Khulafaur Rasyidin, terbitan Profesor Marzuki dari Malaysia. Itu banyak ya, banyak isunya, banyak juga jawabannya di situ. Di antaranya yang pertama itu menuduh Sayyidina Utsman itu tidak ikut perang Badar, lari saat perang Uhud, tidak ikut Bai'atur Ridwan. Ya. Dengan tuduhan ini seolah-olah nggak ada keutamaannya Sayyidina Utsman itu. Ini pertama ini sudah kita pernah bahas di dalam kajian kitab Al-Asalibun Nabawiyah fi Ta'lim. Nanti bisa dicek lagi videonya. Kemudian yang kedua ada tuduhan Sayyidina Utsman ini tidak menjalankan hukum Islam. Tidak menghukum qisas Ubaidillah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini tuduhannya. Kemudian
merampas hak ahli dalam kekuasaan, ini tuduhan lainnya. Jadi yang berhak berkuasa seharusnya Sayyidina Ali, tetapi diambil secara tidak fair oleh Khalifah Utsman bin Affan. Tuduhan berikutnya tidak qashar saat safar. Jadi di Mina itu seharusnya qashar, ternyata tidak qashar. Sampai tuduhan seperti ini. Ini kan sebenarnya tuduhan nggak ada sangkut pautnya dengan kepemimpinan. Ibadah biasa saja. Dan Sayyidina Utsman sudah menjelasin. Ya, kalau kita lihat di dalam tarikh itu kan menurut Imam At-Tabari runutan kenapa sampai urusan qashar atau tidak di dalam sholat itu dipermasalahkan oleh orang-orang yang memberontak lah istilahnya kepada Sayyidina Utsman ini. Awalnya Sayyidina Utsman ini qashar juga selama 6 tahun. Tetapi kemudian sebab kenapa beliau sholat 4 rakaat tidak diqashar lagi, itu karena ada semakin lama itu orang macam-macam pemahamannya. Sehingga mengatakan yang qashar itu sudah menjadi kewajiban. Orang yang mukim pun akhirnya ikut qashar. Seharusnya kan yang safar aja yang qashar. Yang mukim pun ikut qashar. Wayah itu belum seperti sekarang media itu untuk memberikan penjelasan. Akhirnya supaya orang mukim itu tidak qashar, Sayyidina Utsman sholatnya tamam 4 rakaat. Ini dipermasalahkan. Kenapa ini musafir kok qashar? Bapak kok tamam? Padahal alasan Utsman itu satu, supaya masyarakat yang mukim itu loh tidak ikut mengqashar. Kemudian yang kedua, alasannya karena Sayyidina Utsman ini punya istri juga di situ. Jadi di Mekah ada istri beliau juga punya banyak ladang dan penggembalaan di Mekah. Sehingga beliau itu merasa kalau aku sholat tamam, yakni tidak diqashar, ini ya enggak apa-apa, enggak menyelisihi afdhaliyat. Karena aku juga bisa dihitung mukim di sini. Walaupun sebetulnya secara fikih orang safar itu boleh dia qashar, boleh juga dia tamam. Persoalannya kan cuma afdhal yang mana. Itu para ulama beda pendapat. Cuma dua-duanya sah, mau tamam kah 4 rakaat, mau diringkas 2 rakaat, dua-duanya tidak berdosa, sah saja. Tetapi karena ini tadi orang nggak senang itu kan ya, hal-hal seperti ini dibesar-besarin. Akhirnya yang termakan itu bukan hanya orang-orang yang tidak senang dengan Sayyidina Utsman. Orang-orang yang nggak ada masalah dengan Sayyidina Utsman pun ikut termakan oleh provokasi ya. Kita lihat ya grupnya Abdullah bin Sabah tadi ikut terprovokasi, sehingga seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu kemudian menentang Sayyidina Utsman. Mufarokoh, kalau sholat beliau sholat sendiri, nggak bermakmum kepada Sayyidina Utsman. Hingga kemudian alasan Sayyidina Utsman nggak masuk menurut Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Hingga kemudian Sayyidina Abdurrahman bin Auf ketemu dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang terkenal alim di antara 6 orang ahli Madinah yang menjadi rujukan itu, salah satunya Abdullah bin Mas'ud. Diskusilah Sayyidina Abdurrahman bin Auf dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, aku ikut Sayyidina Umar, aku ikut sholat tamam. Baru setelah itu Abdurrahman bin Auf ikut sholat tamam. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini bahayanya ya ketika masyarakat itu nggak punya wawasan politik. Yang saya nggak bermaksud merendahkan sahabat ya, tapi bisa terbawa begitu. Sahabat alim banyak itu, tapi tadi ya bisa persoalan yang ikhtilaf itu bisa dibesarkan, dan sahabat itu kadang tidak mikir kalau ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh kaum muslimin untuk mendelegitimasi kekuasaannya Sayyidina Utsman bin Affan,
urusan qasar salat. Akhirnya selesai dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Diadu-adu juga antara Sayyidina Utsman dengan Sayyidina Ali untuk masalah begini, masalah qasar salat ya. Itu dijadikan untuk menjelekkan Sayyidina Utsman. Padahal ini ya masalah biasa, dua-duanya sah kok. Makanya sekarang ini kadang ada persoalan-persoalan ikhtilaf diperuncing. Sementara yang nyata-nyata itu ijma' para ulama, ijma' sahabat, kewajiban yang para sahabat nggak beda pendapat itu dianggap remeh, dimusuhin. Ini fitnah mirip-mirip kondisi begini.